warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Oktoria, NIM 8565810044, Prodi PGSDBI dari kelas 1D. Untuk melengkapi tugas 2, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 36/3 Belui, kelas 4, semester 1, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 kali pertemuan 35 menit, muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. A. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi inti tiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kita lanjut pada bagian B, yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran terdapat 6 poin, yaitu poin 1 dan 2 ditujukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk poin 3 dan 4 ditujukan untuk mata pelajaran IPA. Sedangkan pada poin 5 dan 6 ditujukan untuk mata pelajaran IPS. Baiklah, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. 3. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 4. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 6. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Kita masuk pada bagian C, kompetensi dasar dan indikator. Untuk yang pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikatornya, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kompetensi dasar 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Indikatornya, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Mata pelajaran selanjutnya ialah IPA. Kompetensi dasar 3.8, memahami pentingnya upaya keseimbangan dalam pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikatornya, mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Kompetensi dasar 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Indikatornya, melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, untuk mata pelajaran IPS, kompetensi dasar 3.1,
mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Indikatornya, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Indikatornya menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kita masuk pada bagian D, materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran terdapat 4 kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Salah satunya, yang pertama, kegiatan membaca. Pada kegiatan ini, siswa diminta membaca teks padi yang ada pada buku siswa. Lalu, siswa menjawab pertanyaan mengenai isi teks. Kegiatan kedua yaitu diskusi. Diskusi dilakukan oleh siswa dengan membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari satu kelompok terdapat 4 orang. Lalu siswa diminta untuk menuliskan 3 tahap pertumbuhan padi pada diagram yang tersedia. Lalu dengan menggunakan diagram tersebut, siswa kemudian mendiskusikan bersama teman tentang satu tahapan dari padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya. Kegiatan ketiga yaitu mengamati. Pada kegiatan ini, siswa mengamati gambar 3 kondisi geografis yang ada di buku, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kegiatan terakhir yaitu berlatih. Pada kegiatan ini, siswa mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Lalu, siswa diminta membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam tempat tumbuhan pilihan mereka hidup. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Dengan metode yang digunakan adalah permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Dan kita masuk lagi pada bagian F, media, bahan, dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang digunakan ialah buku guru dan buku siswa cetakan keempat edisi revisi tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2017. Dan bahan yang digunakan adalah serumpun padi untuk kegiatan pembuka, dan media yang digunakan adalah foto bentang alam yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi untuk kegiatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Kita masuk pada bagian G, langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, alokasi waktu 15 menit. Dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Lalu, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. Selanjutnya, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Lalu, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Selanjutnya, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, dan guru sudah menyediakan serumpun padi. Kegiatan selanjutnya, pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan.
dan siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kembali. Setelah pendahuluan, kita lanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti beralokasi waktu 180 menit karena terdapat 3 muatan terpadu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang pertama, kegiatan yang pertama, ayo membaca. Pada kegiatan ayo membaca, sebagai kegiatan pembuka, guru memperlihatkan serumpun padi kepada siswa. Lalu, guru mengajukan pertanyaan, apa yang siswa ketahui tentang tanaman ini? Lalu siswa diminta membaca teks yang ada pada buku siswa, dan siswa menjawab pertanyaan yang tersedia. Kemudian, siswa mencocokkan jawaban kepada satu atau beberapa teman yang lain. Setelah itu, siswa berdiskusi untuk menemukan perbedaan jawaban mereka. Dan kemudian mendiskusikan jawaban secara klasikal dengan arahan guru. Setelah itu, guru memberikan penguatan. Lalu, siswa diminta untuk memilih satu jenis tanaman yang sering mereka konsumsi dalam keseharian. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat pertanyaan sebanyak mungkin tentang tanaman pilihan mereka. Dan siswa menuliskan daftar pertanyaan di buku untuk digunakan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, ayo diskusi. Pada kegiatan ini, siswa diingatkan kembali tentang teks yang telah mereka baca di awal kegiatan pembelajaran. Lalu, siswa diminta untuk menuliskan 3 tahap pertumbuhan padi. Contohnya pada diagram di atas. Dengan menggunakan diagram tersebut, siswa kemudian mendiskusikan bersama teman tentang satu tahapan dari padi yang paling penting. Lalu, siswa kemudian membaca informasi tentang jawaban dari permasalahan yang telah mereka diskusikan, yaitu solusi untuk menjaga keberadaan tanaman padi. Lalu, siswa kemudian membaca informasi tentang jawaban dari permasalahan yang telah mereka diskusikan, yaitu solusi untuk menjaga keberadaan tanaman padi. Kemudian, siswa bersama guru mendiskusikan jawaban secara klasikal dan menyimpulkan jawaban. Dan siswa kembali diminta untuk membuat banyak pertanyaan tentang tumbuhan pilihan mereka. Pertanyaan yang dibuat adalah tentang bagaimana melestarikan tanaman yang dipilih dan mengenai cara-cara menjaga keseimbangan lingkungan agar tanaman tersebut tidak habis. Dan terakhir, siswa menuliskan pertanyaan tambahan pada daftar pertanyaan yang telah mereka buat di kegiatan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya, ayo mengamati. Pada kegiatan ini, siswa mengamati gambar 3 kondisi geografis yang ada di buku, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Lalu, siswa kembali diminta membuat pertanyaan tentang beragam hal yang ingin mereka ketahui tentang ketiga bentang alam tersebut. Kemudian, siswa menuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan bersama satu atau beberapa orang teman. Dan terakhir, siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dari ketiga bentang alam tersebut. Kegiatan terakhir, ayo berlatih. Pada kegiatan ini, siswa membaca informasi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Lalu, siswa mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Kemudian, siswa kembali diminta
membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam tempat tumbuhan pilihan mereka hidup. Dan terakhir, siswa menuliskan pertanyaan tersebut pada daftar pertanyaan mereka di awal kegiatan tadi. Dan kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Pada kegiatan penutup, alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan yang pertama ialah siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Contohnya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini dan apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar. Selanjutnya, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Dan siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Lalu, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Dan terakhir, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Kita masuk kepada bagian H, yaitu penilaian. Penilaian pada mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia menggunakan bentuk penilaian penugasan dan menggunakan instrumen penilaian yang sama, yaitu menggunakan rubrik. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Adapun cara penilaian atau penskoran pada rubrik bisa dengan cara total nilai siswa per total nilai maksimal dikalikan 10. Contohnya, total nilai siswa 9, total nilai maksimal 16 dikalikan 10 sama dengan 5,6. Selanjutnya, nilai sikap. Nilai sikap yaitu apa saja sikap siswa saat melakukan diskusi pemecahan masalah juga dinilai menggunakan rubrik. Dan yang terakhir yaitu refleksi guru. Refleksi guru berfungsi untuk mengetahui apa saja kekurangan guru dalam proses pembelajaran dan sebagai pedoman agar pembelajaran di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Demikianlah presentasi RPP dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.